Dalam video kali ini, kita akan melakukan sebuah perbandingan antara kristologi ciptaan yang diajarkan oleh The King Gadas dan Muri Walianto Matelu dengan kristologi perwujudan yang diajarkan oleh channel Profesor Teologi Seorang Pinggiran. Pertama-tama, kita mulai dengan rumusan Chalcedon. Rumus ini bernilai salah dan mohon maaf tidak berguna. Nanti saya akan buktikan pada pembahasan selanjutnya. Pada video sebelumnya yang berjudul Originalitas Natur Kristus, saya telah menganalogikan daging dalam kurung manusia Yesus itu seperti bejana yang terbentuk dari tanah liat. Namun analogi itu tampak kurang sempurna karena seolah-olah hakikat Allah itu seperti sesuatu yang dapat dipegang kemudian kita memakainya untuk membentuk sesuatu yang lain. Tentunya tidak demikian. Sebab yang sesungguhnya adalah firman yang berjenis terang benderang, dialah yang mewujudkan diri menjadi daging. Atau dengan kata lain, daging dalam kurung manusia Yesus ini adalah dia sendiri. Dengan demikian, variabel tidak dapat dipisah atau tidak dapat dibagi di dalam rumusan Chalcedon ini menjadi cocok. Dulu, asumsinya Yesus Kristus itu memiliki dua bagian, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Kealahan berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan dalam kealahannya, kemanusiaan berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan dalam kemanusiaannya. Sehingga berdasarkan asumsi dua bagian itu, maka dirumuskanlah variabel-variabel sebagaimana yang terlihat dalam rumusan ini. Tidak dapat dipisah, tidak dapat dibagi. Padahal, jika daging manusia Yesus itu terbentuk dari roh yang terang benderang ini, artinya dia sendiri, maka variabel ini sebenarnya gugur dengan sendirinya. Variabel selanjutnya adalah tidak dapat berubah atau tetap. Yang dimaksudkan dengan variabel ini adalah Allah tidak berhenti menjadi Allah. Namun Allah bisa berwujud menjadi daging. Gitu. Variabel selanjutnya tidak bercampur. Masing-masing mempertahankan identitasnya. Lagi-lagi, variabel ini juga bernilai salah karena memang lahir berdasarkan asumsi yang salah di mana mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus memiliki dua bagian, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Sehingga dikatakan tidak bercampur, melainkan masing-masing mempertahankan identitasnya. Kealahan ya kealahan, kemanusiaan ya kemanusiaan. Apa yang menyebabkan variabel ini terlintas di dalam pikiran mereka, yaitu ini. Ya, anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu menunjuk pada kemanusiaannya. Di dalam kealahan pasti maha tahu. Hal inilah yang menyebabkan mereka berpandangan bahwa Yesus Kristus memiliki dua bagian, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Di dalam kemanusiaannya dia tidak maha tahu, tetapi di dalam kealahannya dia maha tahu. Sehingga variabel ini dianggap sebagai kemanusiaannya. Dengan demikian, mereka mulai menyimpulkan bahwa kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Dan pada zaman ini, puji Tuhan, kita telah membuktikan bahwa tafsiran ini salah. Oleh karena itu, rumus Chalcedon yang lahir atas dasar tafsiran yang salah ini menjadi gugur dan tidak berlaku. Perlu diketahui bahwa variabel anak pun tidak tahu bukan menunjuk pada kemanusiaannya, melainkan menunjuk pada kebijaksanaan. Iya, bayangkan saja Tuhan Yesus mengatakan kapan dia akan datang kembali. Itu sangat tidak bijaksana. Karena sebenarnya perihal kapan dia akan datang kembali
adalah hak dari sang pengutus, yaitu Bapa. Yesus Kristus adalah pelaksana, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hamba. Hamba tidak boleh lancang mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh sang pengutus. Jika terpaksa Tuhan Yesus mengatakan hari kedatangannya, maka sebenarnya itu tindakan kesombongan yang merampas hak dari Bapa. Lagi pula, Allah ketika menjelma menjadi manusia atau berwujud menjadi manusia, ternyata Allah dapat melakukan aktivitas manusia. Makan, minum, termasuk mati. Nah, kalau begitu, tidak tahu. Itu juga bagian daripada manusia. Sehingga bukanlah sesuatu yang bertentangan jika dia berkata anak pun tidak tahu. Lah kok dia Allah kok tidak tahu? Karena pertama bijaksana, kedua dia melakukan aktivitas manusia. Apakah itu konsisten? Ya, konsisten. Karena kalau sampai dia mengatakan, maka dia tidak bijaksana. Itu persoalannya. Selanjutnya, daging dalam kurung manusia Yesus ini adalah Allah, namun dia bisa mati karena memang dia pengen mati. Kita zoom? Ya, dia mati karena memang dia pengen mati. Setelah dia mati, dia bangkit. Karena memang dia tidak bisa mati. Itulah Allah. Di sini terbukti bahwa daging dalam kurung manusia Yesus itu bukan daging Maria. Karena kalau memang dia daging Maria, maka dia pasti terbentuk dari hakikat yang berasal dari tanah. Jika demikian, maka ketika dia mati, maka dia harus menyatu dengan tanah. Karena dia berasal dari tanah. Tetapi fakta yang terjadi adalah justru dunia menolak. Karena dia bukan berasal dari dunia. Bumi menolak karena dia bukan berasal dari bumi. Yang terakhir, tanah menolak karena dia bukan terbentuk dari tanah. Begitu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.